Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi Meliana Sari. Video kali ini kita akan membahas persamaan kosinus dan persamaan tangen. Disimak. Oke, pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya sudah kita pelajari tentang persamaan sinus. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan ke persamaan cos dan persamaan tangen. Adapun persamaan kosinus bentuknya adalah seperti ini. Untuk satuan derajat, cos X sama dengan cos alfa. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua, negatif alfa plus K kali 360 derajat. Nah, bedanya dengan pertemuan sebelumnya yang sinus, ini saya mengingatkan kembali. Sin X sama dengan sin alfa. Untuk yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, sama ya dengan cos. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa plus K kali 360 derajat. Jadi bedanya di yang kedua. Yang kedua untuk cos negatif alfa plus K kali 360 derajat. Untuk satuan radian tinggal yang 360 derajat kita ganti dengan 2pi. K adalah bilangan bulat, sama. Oke. Tahu ya bedanya yang sin dan yang cos. Oke, kita lanjut ke tangen. Kalau tangen hanya ada satu rumus saja, satu persamaan saja, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Jadi hanya dikali 180 derajat. Atau kalau dalam radiannya, X sama dengan alfa plus K kali pi saja. Pi. Oke. Ingat ya bedanya. Tangan lebih mudah ya, karena hanya ada satu dan dikalikan 180 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, cos X sama dengan cos 1/4 pi. Untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2 pi. Berarti karena ini cos, kita gunakan rumus cos. Kemudian karena ini dalam radian, berarti kita gunakan yang persamaan yang untuk radian. Ini adalah alfanya, ini X. Oke, kita mulai. Untuk yang persamaan pertama, X sama dengan alfa. Jadi 1/4 alfa plus K kali 2pi. Oke, udah. Berarti karena sudah sederhana, kita tinggal masukkan K-nya 0. X sama dengan 1/4. Oh, ini ternyata ada kesalahan menulis, kok 1/4 alfa. 1/4 pi, maksudnya alfanya itu 1/4 pi. Oke, kita lanjutkan. 1/4 pi plus K kali 2 pi. K-nya 0 ya. Loh, kok salah lagi yang ini. Oke, 0 kali 2 pi. Nanti hasilnya berapa? 1/4 pi. Apakah memenuhi interval ini? Ya, jelas. Lanjut. K sama dengan 1. X sama dengan 1/4 pi plus 1 kali 2 pi. Hasilnya adalah 9/4 pi. Apakah memenuhi interval? Tidak memenuhi. Karena sudah lebih ya dari 2 pi. Oke, kalau tidak memenuhi, nanti kita lanjut ke yang persamaan kedua. Kenapa tidak saya lanjut? Karena K sama dengan 2 otomatis lebih besar lagi. Jadi tidak akan mungkin memenuhi. Jadi kita stop di sini. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua. X sama dengan untuk cos negatif 1/4 pi plus K kali 2 pi. Oke. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 1/4 pi plus 0 kali 2 pi.
hasilnya adalah negatif 1/4 pi. Tidak memenuhi ya, karena negatif. Tapi coba kita coba yang K sama dengan 1. X sama dengan negatif 1/4 pi plus 1 kali 2 pi. Kita peroleh hasilnya 7/4 pi. Dari mana 7/4? Ini kan nanti jadi 8/4 pi. Min 1 tambah 8, 7/4 pi. Apakah memenuhi? Iya, memenuhi interval. Kita lanjut lagi, kalau memenuhi, lanjut. X sama dengan negatif 1/4 pi plus 2 kali 2 pi. Sama dengan, ini kok saya pakai per, kali 2 pi sama dengan hasilnya adalah 15/4 pi. Oke, karena ini nanti jadinya 16/4 pi. Ya, oke. Apakah 15/4 pi memenuhi? Tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti K sama dengan 3 dan seterusnya juga tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya itu 1/4 pi dan 7/4 pi. Jelas? Masih bingung? Oke, semoga tidak bingung. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu tentang tangen. Tan 2x sama dengan tan 60 derajat. Jadi, karena tan kita gunakan rumus tan, kemudian satuannya derajat. Oke, ini alfanya. Ini 2x jadi 2x. Oke, langsung kita eksekusi saja. 2x sama dengan alfanya 60 derajat plus K kali, ingat, 180 derajat. Oke, kita sederhanakan menjadi dibagi 2 ya. X sama dengan 30 derajat plus K kali 90 derajat. Sudah sederhana? Kita langsung masukkan untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat plus 0 kali 90 derajat. Nanti hasilnya 30 derajat. Apakah memenuhi interval? Iya, kita centang. K sama dengan 1, X sama dengan 30 derajat plus 1 kali 90 derajat. Nanti hasilnya berapa? 120 derajat. Memenuhi. Lanjut. K sama dengan 2. Berapa ini nanti kalau K sama dengan 2? 2 kali 90 derajat 180 tambah 30. Berapa? 210 derajat. Memenuhi ya. Oke, mohon maaf ini saya tidak menjabarkan lagi. K sama dengan 3. X sama dengan 3 kali 90, 270 tambah 30. 300 derajat. Jelas? Masih memenuhi, jadi kita lanjut terus. K sama dengan 4. X sama dengan berapa? 3 kali 9 kali 4, 36, berarti 390 derajat. Apakah 390 derajat memenuhi? Tidak memenuhi. Dah, dengan demikian kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tan 2x sama dengan tan 60 derajat dengan interval tersebut, yang memenuhi 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Selesai. Jelas? Oke, jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Cos lagi, cos 3x tambah 45 sama dengan cos 60. Oke. Ini alfanya. Kita lanjut. Ini 3x, berarti 3x ya. Yang pertama ada dua rumus ya karena cos. 3x plus 45 sama dengan 60 alfa plus K
kali 360 derajat. 3x sama dengan positif 45 pindah ke kanan menjadi kurang 45. 60 kurang 45, 15 derajat. Plus K kali 360 derajat. Sederhanakan, X sama dengan dibagi dengan 3. 15 bagi 3, 5 plus K kali 360 dibagi 3. 120 derajat. Nah, sudah sederhana ya. Kita langsung masukkan K sama dengan 0. X-nya berapa? 5 derajat plus 0 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 5 derajat. Lanjut, K sama dengan 1. X-nya berapa? Saya tidak perlu menuliskan penjabarannya. 120 tambah 5, 125 derajat. Memenuhi ya. K sama dengan 2. X-nya berapa? 245 derajat. Memenuhi. Lanjut, K sama dengan 3. X-nya berapa? 365 derajat. Ini tidak memenuhi. Oke, jelas ya? Oke, ada 2 persamaan. Jadi kita lanjut ke persamaan yang kedua. Sama kita tulis lagi 3x plus 45 derajat sama dengan rumus keduanya negatif alfa. Negatif 60 derajat plus K kali 360 derajat. 3x sama dengan 45-nya pindah. Jadi min 60 min 45. Berarti hasilnya sama dengan min 105. Berarti ini min 105 derajat. Oke, jelas ya? Min 105 derajat sama dengan min 105 derajat plus K kali 360 derajat. Dah, kita sederhanakan, bagi dengan 3. Min 105 bagi 3 sama dengan min 35 derajat plus K kali 120 derajat. 360 bagi 3 ya. Oke, sudah sederhana ya. Kalau sudah sederhana, kita masukkan untuk K sama dengan 0, X-nya negatif 35 derajat plus 0, K-nya diganti dengan 0, kali 120 derajat. Hasilnya berapa? Negatif 35 derajat. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi, coba kita lanjut ke K sama dengan 1. X-nya berapa? Min 35 derajat tambah 1 kali 120 derajat. Berarti hasilnya adalah 85 derajat. Ya, benar ya? 85 derajat itu memenuhi. Lanjut, K sama dengan 2. X-nya berapa? Min 35 derajat plus 2 kali 120. Berarti 240 derajat. Hasilnya adalah 205 derajat. Masih memenuhi. Lanjut, K sama dengan 3. X-nya min 35 plus 360 derajat. Hasilnya berapa? 325 derajat. Masih ya, masih memenuhi. Wah, lanjut ini. K sama dengan 4. X sama dengan min 35 derajat tambah 4 kali 120, 480 derajat. Berapakah hasilnya ini? 445 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Ya, akhirnya selesai deh. Jadi, kalau sudah ketemu tidak memenuhi, sudah agak lega ya. Kita buat kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan itu kita urutkan ya. 5 derajat, kemudian 85 derajat. Yang tidak memenuhi berarti tidak dimasukkan ke sini. 125 derajat, 205 derajat, 245 derajat,
dan 325 derajat. Oke. Banyak juga ya himpunan penyelesaiannya. Jelas ya? Jelas, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Wah, contoh soalnya banyak ya. Oke, kita lanjut ke tan 2x plus sepertiga pi sama dengan tan 1/4 pi. Ini mudah ya, jadi karena tan hanya 1, lanjut kita langsung. 2x plus 1/3 pi sama dengan, oh ini saya lupa, ini intervalnya kok 0. Intervalnya x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi, karena ini satuannya dalam radian. Oke ya, kita lanjut. Berarti alfanya 1/4 pi plus k kali pi. Ingat ya, hanya kali pi saja ya, bukan kali 2pi. Oke, sekarang kita lanjutkan. 2x sama dengan sepertiga pi nya ini kita pindah ke kanan ya, jadi sepertiga ini kita pindah ke kanan, menjadi 1/4 pi, berarti kurang 1/3 pi ya, plus k kali pi. Ini karena kita punya space besar, makanya saya bisa menuliskan seperti ini, agak rinci. Oke, 2x sama dengan 1/4 pi kurang 1/3 pi. Berapa? 1/4 kurang 1/3 berarti min 1/12. Ada yang nggak tahu dari mana kok bisa itu? Oke, kita di sini ya. 1/4 kurang 1/3 itu kan sama saja 3 kurang 4/12, berarti min 1/12 gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut. Min 1/12 pi plus k kali pi. Udah, kita sederhanakan. X sama dengan, nah ini kita bagi dengan 2. Ini kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2. Menjadi min 1/24. Jadi min 1/12 dibagi 2 itu nanti hasilnya min 1/24. Pi plus k kali pi dibagi 2 setengah pi. Ini ya. Oke, sekarang sudah sederhana ya. Ini harus dibutuhkan benar-benar ketelitian, apalagi kalau radian. Kita masukkan k sama dengan 0, x nya berapa? Min 1/24 pi plus 0 kali setengah pi. Hasilnya min 1/24 pi. Tidak memenuhi. Lanjut, k sama dengan 1, x nya sama dengan min 1/24 pi plus 1 kali 1/2 pi. Hasilnya berapa? Jadi ini tentunya kita samakan penyebut dengan 24 ya. 1/2 ini kan nanti menjadi berapa? 12/24. Jadi min 1 tambah 12 berarti min, jadi 11/24 pi. Memenuhi ya. Oke, kita lanjut. K sama dengan 2. X nya berapa? Min 1/24 pi plus 2 kali setengah pi. Hasilnya berapa? 23/24 pi. Jadi ini sama ya, nanti tinggal kamu menghitung. Oke, k sama ini juga masih memenuhi. K sama dengan 3, x sama dengan min 1/24 pi plus 3 kali setengah pi. Nanti hasilnya adalah 35/24 pi. Ini juga masih memenuhi. Oke, lanjut. K sama dengan 4. X sama dengan berapa? Min 1/24 pi plus 4 kali setengah, berarti 2 pi. 4 kali setengah itu kan 2 pi ya. Berarti hasilnya adalah 47/24 pi. Masih memenuhi, masih.
47 per 24 masih memenuhi. Wah, banyak ternyata nih. K sama dengan 5, X sama dengan min 1/24 Pi plus 5 kali setengah, berarti 5 per 2 Pi. Nanti hasilnya adalah 59 per 24 Pi. Nah, ini tidak memenuhi. Dengan demikian, jadi HP-nya 11 per 24 Pi, 23 per 24 Pi, 35 per 24 Pi, dan 47 per 24 Pi. Oke, jelas ya? Lumayan ya. Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Ini tipenya sama dengan contoh soal terakhir pada video sebelumnya ya. Jadi yang kita gunakan sudut berelasi. Kita ingat bahwa sin X itu sama dengan berapa? Cos 90 kurang X. Ya. Jadi misalkan saya bahas lagi ya, misalkan ini X-nya saya ganti dengan 30 derajat. Berarti sin 30 itu sama dengan cos 90 kurang X-nya 30. Nah, sin 30 itu berapa sih? Setengah. Cos 90 kurang 30 itu kan cos 60. Cos 60 ini kan 60. Cos 60 berapa? Juga setengah. Nah, gitu ya. Makanya ini kita jabarkan menjadi ini. Jelas? Oke. Kalau jelas, kita lanjut. Nah, cos. Kalau dengan demikian ini kita pakai rumus cos ya, karena nanti kita sudah jabarkan menjadi sama-sama cos. Oke. Alfanya adalah alfanya nanti yang ini ya. Sebentar, saya tulis dulu. Ini yang pertama, 2X sama dengan, ini sudah kita rubah yang ini ya. Jadi, atau gini aja dulu sebentar. Kita tidak usah langsung ke ininya dulu, saya buat ininya. Jadi ini artinya cos 2X sama dengan, ini kita rubah ke ini, sin X menjadi cos berapa? 90 min X. Ya ini ya, sama ya, jadi sin X sama dengan cos 90 min X. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang ini berarti alfanya, ini 2X. Oke, lanjut ya. Yang pertama, 2X sama, karena rumus cos jadi ada 2 ya. Yang pertama, 2X sama dengan alfanya, 90 kurang X. 90 kurang X plus K kali 360 derajat. Jadi alfanya sendiri itu 90 kurang X. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang ini negatif X-nya saya pindah ke ruas kiri. Jadi sama dengan, jadi 2X plus X ya kan? 3X sama dengan, ini saya ganti warna dulu. Jadi ini saya pindah ruas ke sini. Jadi nanti dia menjadi tambah 1X, jadi 3X. 90 derajatnya tetap plus K kali 360 derajat. Oke, kita sederhanakan, bagi 3 plus K kali berapa ini? 360 bagi 3 berarti 120 derajat. Oke, kalau sudah sederhana, kita bisa masukkan K sama dengan 0, X-nya sama dengan 30 derajat plus 0 kali 120 derajat. Sama dengan 30 derajat, memenuhi interval ya. Oke, lanjut. X sama dengan, saya langsung ya, 150 derajat. Oke, K sama dengan 2. Saya juga langsung 2 kali 120, 240 tambah 30. 270 derajat. Memenuhi. K sama dengan 3, X-nya sama dengan berapa?
3 kali 120 sudah 360 tambah 30 berarti 390 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi stop. Oke. Sekarang kita ke yang persamaan kedua. Sama, kita tulis kembali soalnya ya. Yang saya tulis hitam ini 2x sama dengan, ingat rumus cos yang kedua, negatif. Negatif alfanya ini saya kurung 90 kurang x. Ya, ini rumus. Oke, jelas ya sampai sini? Plus k kali 360. Jelas? Karena ini rumus keduanya cos negatif ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya 2x sama dengan, nah ini saya buka dulu kurungnya ya. Berarti min 90 derajat min x, jadi ini plus x ya. Min x, oke jelas. Plus k kali 360 derajat. Oke jelas. Jelas. Sekarang x yang ruas kanan saya pindah ruas ke sini. Nah, saya pindah ruas menjadi 2x plus, ini kan plus ya, jadi di sini 2x min x. Jadi x sama dengan, jelas ya, negatif 90 derajat plus k kali 360 derajat. Ya, udah sederhana ya. Sudah sederhana, kita langsung masukkan k sama dengan 0. X sama dengan min 90 derajat plus 0 kali 360 derajat. Hasilnya min 90 derajat tidak memenuhi. Oke, lanjut. K sama dengan 1. X sama dengan berapa? Min 90 derajat plus 1 kali 360 derajat itu sama dengan 360 derajat ya. Hasilnya nanti 270 derajat. Memenuhi ya. Lanjut. K sama dengan 2. X-nya sama dengan min 90 derajat plus 2 kali 360 itu berapa? Oh, sudah 720 derajat. Nanti hasilnya adalah 630 derajat. Ini tidak memenuhi. Oke, jelas ya. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan cos 2x sama dengan sin x itu yang pertama 30 derajat, 150 derajat, dan nah ini 270-nya ada 2. Kita tulis 1 saja. Oke, selesai. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, jelas ya? Oke. Semoga video kali ini bisa dapat membantu kamu untuk memecahkan tugas-tugas yang akan saya berikan selanjutnya. Demikian video kali ini. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa.